Assalamualaikum Ustaz Bahri Ulum. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana Kiai Gus? Dipanggil Kiai nggak mau. Agak keberatan lah. Iya, iya. Gimana Jakarta masih kondisinya aman, Gus? Ya, relatif aman lah. Aman. Relatif aman, hanya sering hujan. Sering hujan. Meskipun ada sering kali banyak demo, tetap aman gitu guys ya. Ya, saya lihat relatif aman lah. Relatif aman. Ya, ya. Tadi saya dalam mukadimah itu saya sampaikan bahwa Gus Hadi ini adalah seorang yang sangat dekat sekali dengan FPI atau HRS Center, Habib Rizik Syihab Center gitu ya. HRS Center ini kan didirikan ketika Habib Rizik itu ada di Makkah itu ya, dalam pelarian dia. Nah, saya pengen bertanya kepada Gus Hadi ini, kalau boleh disebutkan nama adik yang jadi ketua HRS Center itu siapa sih, Gus? Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya luruskan bahwa saya ini bukan Ustaz, bukan Kiai. Kemudian saya tidak ada kedekatan dengan FPI, terus kepada pribadi FPI seperti siapa Pak Habib Rizik dan lain sebagainya. Tidak ada kaitan sama sekali dengan saya. Ya, secara logis memang ketua umumnya HRS Center itu singkatan dari Habib Rizik Syihab Center itu adik saya. Itu dokter lah, dia dokter hukum. Aku hanya sebatas itu. Jadi secara pribadi tidak ada keterkaitan saya dengan FPI atau terlibat langsung dengan ormas atau LSM FPI ataupun HRS Center. Oh iya iya iya. Siap. Nah, adik jenengan kan ini merupakan orang yang cukup luar biasa kan, karena beliau sebagaimana Gus Hadi sampaikan pernah juga menjadi tim pengacaranya Pilpres di 02 kemarin gitu ya. Betul. Gitu. Beliau adik nomor berapa Gus kalau boleh tahu Gus? Kami ini ada 9 bersaudara. Oh 9. Luar biasa Di gitu. atas Semuanya masih? Di atas saya itu ada 2 orang, kemudian ada lagi satu adik saya, satu lagi adik saya, barulah itu yang Pak Abdul Khair, Dr. Abdul Ramadan, adik saya yang Yo, adik ketiga berarti ya. Kalau Gus sendiri nomor berapa berarti? Saya nomor 3. Nomor 3. Adik di 9 itu semuanya jadi orang hebat semuanya ya Gus ya. penting dia sehat sama diri begitu. Alhamdulillah. Nah Gus, kalau saya masuk ke dalam pertanyaan ini, bisakah Gus Hadi itu menjelaskan kenapa adik Gus Hadi itu bisa menjabat sebagai ketua HRS Center itu? Dari mana asal usulnya? Bisa mengetahui? Baik. Sepengetahuan saya, HRS Center itu di launching itu pada tanggal 18 Agustus 2018 di Grand Matraman itu, Grand Matraman Jakarta. Pada saat itu Pak Habib Rizik posisi di mana itu, di Saudi. Ya, ada dalam pelarian lah kalau kita bilang. Bisa diartikan seperti itu ya. Namun saya tidak tahu dalam pelarian atau buron gitu ya. Iya iya. Kemudian selanjutnya gimana? Ya seperti itu, seperti saya informasikan. Ya ketua umumnya adik saya itu. Kemudian setahu saya ya kepengurusannya sekjennya itu Pak Haikal Hasan Baras. Oh iya. Pak Baras yang sekarang ini dipercaya oleh Pak Prabowo sebagai kepala BPIH
Iya, iya. Apa itu laksana jaminan halal. Iya, iya. Nah, selama menjabat sebagai HR Center itu, jenengan tahu nggak Gus aktivitas beliau sebagai ketua HRS? Ya, setahu saya ini HRS Center lebih terfokus di bidang hukum. Ya. Jadi seperti FPI, walaupun itu muaranya ke Pak Abudi. Iya. Kalau FPI itu kan boleh dikatakan penggerakan massa, kurang seperti itu. Kalau HRS Center itu lebih terfokus ke bidang hukum. Ya, nuntut gitu Pak, gitu ya. Termasuk kemarin ketika ada gugatan Pilpres, HRS Center turut serta nggak itu? Tidak, itu adik saya itu atas nama pribadi. Sebagai bukan atas nama HRS ya berarti. Oh, itu di luar HRS Center. Dia pribadi sebagai salah satu anggota tim hukum. Iya, iya. Yang di MK itu. Nah, kalau Gus Hadi sendiri bagaimana pandangannya terhadap FPI dan HRS Center itu? Ada perbedaan HRS Center atau FPI gimana? Kalau sepertinya ya itu dia satu suara karena kan dari namanya HRS Habib Rizik Syihab Center. Iya. Gitu loh. Iya, satu suara artinya ya, satu arah gitu gitu. Ya seperti itu. Ya, ya. Lihat seperti itu. Nah, kemudian kenapa Gus Hadi nggak ikut gabung, kan adik kandung itu? Biasanya kalau dalam satu keluarga kan perbedaan kecil tapi bersatulah, selalu bersatu. Pernah nggak Gus Hadi menjadi bagian dari FPI atau HRS Center itu? Sebelum adanya polemik nasab yang dimunculkan dengan tesisnya Kiai Imad. Saya tidak ada keterkaitan langsung dengan kelompok-kelompok tersebut. Hanya saya sering ikut acara-acara yang diadakan oleh HRS Center itu, seperti launching HRS Center itu di Hotel Grand Matraman, saya hadir. Itu saya dihadiri, ada Eka Hasan, ada Pak Munarman, kalau tidak salah ada itu siapa namanya itu Pak yang di 212 itu Yusuf Muhammad Marta dan tidak ada keterlibatan langsung secara organisatoris. Artinya mungkin bisa dikatakan Gus Hadi ini FPI kultural itu, bukan struktural gitu. Secara formal ataupun kultural tidak. Tidak juga gitu. Dengan adik saya wajar tuh kalau ada rundingan secara pribadi, masukan yang positif di pikiran saya gitu loh. Tempat daripada atau kita itu kan terserah. Nah, kemarin ada sebuah demo yang diadakan oleh HRS Center itu ya, yang tadinya tanggal 19, terus saya diinformasi sama Gus Hadi dibatalkan, diundur tanggal 21 pas hari Kartini gitu. Nah, Gus Hadi mengatakan bahwa adik jenengan sebagai ketua HRS Center itu merasa kecewa karena diperalat oleh gerombolan para Habib itu sendiri. Gimana menurut Gus Hadi pandangannya? Begini. Itu video yang saya kirimkan ke Pak Ustadz, saya dapat dari kawan dari di mana itu Pak Habib Hamid para segala itu kalau mengatakan atas nama HRS Center, atas nama Dewan Syuro FPI, dan itu mendukung atau mendorong dari DPP Astoran Palu itu untuk bla 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 terkaitannya dengan apa namanya squad itulah. Monyet itu yang mengatakan monyet kepada siapa itu
Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya. Jadi saat itu beliau mengatakannya Pak Hanif ya demo gitulah tanggal 19, namun nyatanya kan tidak jadi itu tanggal 21. Kemudian yang bisa kita saksikan itu di media seperti itu. Kalau saya dibilang saya kecewa atau dia diperalat, ya itu bisa saja. Tapi kan itu hak yang bersangkutan, nanti saya bagaimana bisa memaknainya begitu. Namun yang saya tahu tanggal 21 itu beliau tidak ada. Beliau tidak hadir juga ya dalam acara itu, dalam demo? Tidak ada. Dan saya lihat itu dengan ketua umumnya FPI itu siapa namanya? Ya. Artinya sebagai penyelenggara ketuanya sendiri tidak hadir dalam demo di 214 kemarin gitu ya. Nah, ya gini yang menyerukan untuk demo atau penggerakan massa itu bukan keluar dari mulutnya Pak Dr. Abdul Hair. Iya. Itu dan Pak Hanif Al-Atos. Berarti apa namanya, bertindak di luar instruksi dari ketua? Saya tidak tahu itu, mungkin secara pribadi atau tanpa sepengetahuan ketum HR Center, saya kurang tahu. Yang jelas kan kita bisa saksikan, kita bisa tonton Pak Hanif atas nama HR Center dan UPI. Oh iya. Ya, siap. Nah, Gus, jenengan selaku orang yang ya katakanlah di Jakarta itu masih kental dengan yang namanya FPI dan Habib. Pernah nggak punya pengalaman didawir oleh Habib itu, Gus? Ya, tidak pernah. Tidak pernah? Mereka tidak pernah datang gitu? Ya, kalau yang saya lihat ya di kediamannya adik saya ya, mereka dulu ya aktif. Saling berinteraksi. Namun dengan saya ya salah. Karena memang saya tidak ada minat untuk masuk secara langsung. Iya. Pastinya sebagai ketua RS mungkin nominal yang bisa dikeluarkan untuk organisasi itu pasti besar itu. Tahu nggak itu informasinya? Saya kurang tahu sejauh sedalam itu, saya kurang tahu karena memang saya tidak mau dipesankan intervensi lah. Iya. Atau punya aktivitas masing-masing gitu ya. Hanya sebagai seorang kandidat ya, kita akan merasa peduli kalau ada sesuatu hal yang kira-kira akan membahayakan dia, ya wajar kok kalau saya dapat masukan. Iya. Ya memang dalam beberapa minggu itu dan teman-temannya saya kadang-kadang hadir ya sebagai penonton saja. Iya. Tahu aktivitas selain demo dan masalah hukum, tahu nggak aktivitas lainnya itu? Bagaimana Ustaz? Ya tentang aktivitas HRS Center itu, tahu nggak ada ya, apa? Yang saya tahu itu HRS Center itu saat itu didirikan sepertinya fokus ya di mata saya ya, itu ya semacam ya boleh dikatakan ya dalam tanda kutip oposisi lah saat itu di Pak Jokowi. Jadi yang saya tangkap itu pesannya itu dia membela Pak Habib itu dengan misi-misi itu loh, dari sisi hukum. Ya, misalnya ada kan di situ ada narasi apa namanya kriminalisasi ulama, macam-macam itulah. Ya versi mereka ya, bukan saya. Iya. Nah, gini Gus, kemarin ketika Rizik Syihab itu berpidato nantang orang-orang PWI, nantang KDM, itu kan dia sampai mengatakan mau bawa AK-16, mau bawa, intinya dia menyebutkan senjata-senjata, model-model senjata yang dimiliki oleh TNI kan gitu lah. Ya. Ini kan mencurigakan Gus. Menurut jenengan gimana Gus? Ya saya
pribadi ya sangat tidak setuju lah. Saya kaget juga itu kok seperti ini gitu. Ya kalau dia menyebutkan senjata-senjata, artinya di HRS Center atau di FPI sendiri mereka memiliki senjata-senjata itu bisa jadi. Saya kurang tahu apa namanya itu yang Pak Habib Rizik apa itu namanya. Apa hanya gertakan aja Gus ya? Timak tangga segala macam itu, saya kaget juga lihat video itu. Sama ini saya melihat beliau itu waktu awal-awal arah akan berdirinya HRS Center itu, terlihat beliau merepresentasikan umat. Anggaplah imam besar seperti itu. Saya melihatnya tidak ada sebatas itu, tidak melihat dia sebagai siapa awal-awalnya tuh. Iya. Sebagai ini bolehlah imam ini ya kan merepresentasikan umat. Awalnya. Ini kok jadi kemana-mana gitu. Jadi maaf kata ya, boleh dikatakan ya semacam itu deklarasinya itu ya diberlakukan itu bisa mengarah keras. Berarti pada awalnya boleh dikata Gus Hadi ini juga condong ke pemikiran mereka gitu Gus ya, atau gimana? Iya. Awalnya saya melihat sosok Habib Rizik ini bisalah untuk merepresentasikan sebagai wakil umat Islam di Indonesia, gitu loh. Iya. Bagaimana harus nahi mungkar. Saya lihat dia tidak batas itu, tidak melihat dari dia anak siapa, keturunan siapa, dari mana datangnya, tidak hanya melihat ini bolehlah kita ikuti awalnya ya. Tapi begitu timbulnya polemik nasab ini, lah kok jadi berubah gitu loh. Kamu seperti ini gitu. Jadi ya saya mulai kurang respek. Ya udah jadi nggak nyambung gitu loh. Tidak bersikap yang bijak, di mana anggaplah sudah diisbat lah. Iya. Anggaplah sudah statement-statementnya ya udah melenceng, tidak merepresentasikan beliau sebagai sosok seorang imam gitu. Ya begitu, ini dari pemikiran saya. Artinya Gus Hadi mulai ada penyadaran, pencerahan setelah adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani gitu. Ya, betul. Iya. Betul. Berarti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mencerahkan Gus Hadi sehingga akhirnya berbelok arah, tidak lagi mau mengakui Rizik Syihab sebagai imam umat Islam gitu ya, Gus. Dulu pun saya bukan mengakui, saya menganggap dia ya bolehlah. Gitu. Boleh gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, begitu munculnya boleh bernasab, jadi berubah. Iya. Tidak lagi merepresentasikan sebagai seorang imam. Tidak bisa dia berperilaku, bersikap, mengeluarkan statement yang statement sebagai seorang imam gitu. Iya. Masalah yang imam itu, saya sebenarnya kalau saya telusuri, sebenarnya sudah banyak yang masyarakat itu ya sudah itu ya risaulah dengan ucapan para habaib. Nah begitu munculnya dan debat ya direspon masyarakat banyak akhirnya gitu. Iya. Nah setelah Gus Hadi ini mendapatkan pencerahan dari tesnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, apa yang Gus Hadi lakukan itu begitu mengetahui tesis Kiai Haji Imaduddin menyatakan bahwa ternyata Habib itu bukan keturunan Rasul? Iya, saya itu banyak menyimak ya, terutama dari media massa, atau dari medsos terutama ya. Sebenarnya itu
bukan Kiai Imad saja. Ya banyak gitu. Kiai Imad hanya buka keran gitu ya. Yang buka pintu ya. Iya, hanya buka pintu ya benar. Jadi setelah terbuka pintu tersebut, akhirnya begitu banyak hal yang harus terbuka gitu. Nah, ada hal nggak yang dilakukan untuk memberitahukan kepada orang lain gitu, Gus? Misalkan mencerahkan orang lain gitu. Jadi sebelum saya ya secara pribadi ada teman ya, saya harus tahu dulu loh sebenarnya apa permasalahannya, gitu loh. Jadi banyak sebenarnya kalau kita ingin memberi pencerahan, terlepas daripada pihak-pihak di luar itu setuju tidak setuju, harus tahu dulu yang menjadi permasalahan apa gitu loh. Nah, jadi di sini saya bukan ahli nasab ya. Iya. Hanya itu masalah nasab daripada kelompok atau bani klan Ba'alwi yang biasa dipanggil Habib atau baik itu intinya bukan termasuk durian Nabi itu loh. Dari versi durian Kiai Imad dan kawan-kawan. Jadi harus tahu dulu, jangan sampai itu ada kesalahan makna arti menjadi enggak jelas ya. Mana itu Alawin secara umum keturunan daripada Fatimah Zahra sampai ke bawah antara Ba'alwi dengan Ba'alawi dan begitu. Apa sih itu sahabat? Jadi bagi teman-teman yang lain ya sepengetahuan saya beri informasi. Saya tahu intinya kalau tidak keliru kita akan beralat ya. Yang namanya Ba'alwi ini pada Alwi bin Ubaidillah. Nah itu pun yang saya kelompok mereka itu di mana pihak Kiai Imad dan kawan-kawan itu katakan itu tidak benar karena Sayyid Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3 itu kan. Ali dengan Muhammad Ali Husin itu ya. Keempat salah satu itu Ubaidillah. Ternyata menurut penelitian Ubaidillah itu atau Abdullah tidak termasuk. Bikin kaget Gus Hadi mungkin. Kaget gitu ya. Nah, setelah Gus Hadi menelaah tesis-tesis Kiai Imaduddin dan lain-lainnya itu informasi-informasi yang berkembang, pernah nggak Gus Hadi diskusi ketemu sengaja atau tidak sengaja dengan adik jenengan yang saat ini sebagai ketua HRS Center itu? Oh tidak pernah. Oh nggak pernah, belum pernah ketemu sampai hari ini. Nah baca semacam meme tulisannya waktu dia mengeluarkan bikin meme ya itu ya pendapat. Dia mengingat saya ya, cuma sudah terhapus itu. Kalau tidak percaya kepada Ba'alwi atau Ba'alawi berarti tidak percaya kepada Imam Mahdi. Nah itu loh. Jadi biru. Berarti Imam Mahdi itu akan datang dari Ba'alawi gitu pendapat mereka. Iya. Jadi adik saya ini kan seulangi lagi bukan bidangnya itu, bidang dia hukum tata negara. Tapi gitu loh. Bikin komentar juga ini. Jadi kan yang dibahas apa, permasalahannya apa yang dibahas oleh dia tidak masuk. Kalau dia bahas masalah Bani Alwi atau Ba'alawi yang dipanggil Habib, itu bagian daripada lingkaran keluarga durian Nabi, nyambung terlepas daripada pihak-pihak yang setuju atau tidak pendapat. Saya itu pengetahuan saya pelajari tulisannya, jadi kesannya itu masyarakat tidak percaya kepada Quran. Seperti saya tadinya kan akan turun nanti Imam Mahdi dari durianku kan itu. Nah, bagian daripada kelompok durian Nabi. Jadi ini harus jelas masyarakat harus tahu terlepas daripada setuju tidak setuju. Yang dipermasalahkan ini adalah kelompok atau bani atau klan Bani Al-Ubaidillah yang
biasa dipanggil Dr. Habib atau Habib adalah bukan bagian atau tidak termasuk daripada lingkaran keluarga Nabi, kan termasuk lingkaran daripada zuriat Nabi itu. Terlepas dari mereka itu yakin, percaya atau tidak percaya, itu silakan perdebatkan. Ya. Tapi tak apa perdebatan gitu. Kira-kira Gus, kalau nanti misalkan Gus Hadi ketemu dengan adiknya dengan yang luar biasa, beliau ahli teori hukum dan pakar ideologi transformasi gitu ya, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMM. Itu ketika ini kan tadi Gus Hadi menceritakan belum pernah ketemu sejak Gus Hadi tercerahkan, gitu kan? Nah, andai kata nanti pada suatu saat ketemu dengan beliau, terus dengan berbeda pandangan, gimana? Apa yang akan jenengan katakan kepada Gus Abdul Khair Ramadan ini selaku adik jenengan yang masih menjadi ketua HRS? Ya, saya akan katakan permasalahannya apa dulu, itu dulu. Biar kita sepakat yang pasarkan apa ini yang dipermasalahkan. Ini kentang adalah bagian daripada keluarga cabai, ya kan gitu. Apakah Gus Hadi akan mengajak supaya tidak lagi mengakui mereka sebagai keturunan Nabi? Ya, saya dari awal saya bilang saya tidak peduli beliau siapa, dari klan mana, keturunan mana, saya tidak mengatakan itu. Yang pasti saya punya prinsip bahwasanya kan ini kan urusannya nasab, ujung-ujungnya ini kan masalah kemuliaan yang saya baca. Iya. Islam kan sudah tahu kalau kita inna akrabakum dan ketakwanya, dan sesuai saya mengucapkan pernyataan ketua MUI itu Kiai Khalil Rafi kan ada di videonya mengatakan bahwasanya tidak peduli dia nasabnya dari mana, yang penting itu takwanya. Nah, dia perjelas di situ bahwasanya takwa itu dilihat daripada ilmu, dari keimanan dan pengejawantahan daripada diamalkan begitu. Hanya perlu saya tambahkan supaya masyarakat lebih mudah mencerna, takwa itu sesuai dari pernyataan Kiai Khalil Rafi ada 3 komponen. Satu adalah ilmu, kedua iman, yang ketiga itu pelaksanaan amalnya itu. Jadi itulah komponen. Walaupun dia siapa-siapa, masyarakat itu tidak tahu itu. Jadi itu jelas karena Nabi mengatakan bukan dari nasabnya kemuliaan itu. Kalau terus saja itu masalah kemuliaan itu hak prerogatif Allah yang menilai kemuliaan itu. Kemudian masyarakat sudah tanya apa sih kemuliaan itu, mungkin berbeda pendapat, ya kan? Apakah tidak pasti? Saya yakin yang pasti itu Nabi mengatakan cintai keturunanku. Ya, sekarang tanya apa karena cinta, pasti banyak yang belum paham kan? Ya. Lalu terjemahkan klasifikasinya ya mungkin ya sulit. Yang penting kita cintai. Dan masalah habaib ini atau da'awi, seumpamanya da'awi itu tidak termasuk zuriat Nabi, ya kita cintai, kita hormati, tidak kita sebagai keluarga sesama muslim, kan begitu. Jadi perlu saya tegaskan menurut saya, nasab itu bukan bagian daripada kemuliaan, dan itu sependapat saya dengan Kiai Khalil Rafi. 3 komponen itu ada yang mengatakan kita belajar dengan seorang ustaz, seorang kiai, ini bukan dari kelompok bukan daripada kelompok Khalil atau zuriat Nabi, lebih baik atau tidak baik, tidak masuk karena memang buat komponen, bukan komponen kemuliaan. 3 hal itu. Nah, terakhir nih Gus, karena sudah cukup malam waktunya, barangkali Gus Hadi mau istirahat. Bisa nggak Gus Hadi memberikan pesan untuk adik jenengan yang saat ini masih menjabat sebagai ketua HRS Center untuk
agar beliau bisa sadar dan kembali ke dalam perjuangan ulama-ulama Nusantara? Ya, saya tidak ada hak ya untuk melarang atau mendorong itu. Saya tidak ada, mungkin saja saya secara umum lah, saya tidak sepakat itu pantangan perang seperti Pak Ustadz itu, buat Pak Asa tolong kemudian namanya itu deklarasinya atau orasinya Pak Arsubit itu dengan pelurit, dengan keterikut kedaerahan, itu seperti itu. Apa kaitannya? Itu kemana-mana. Iya, iya. Kemana nanti muncul lagi dari etnis atau suku lain, dari Aceh atau dari Dayak, dan tidak, kenapa jadi seru? Yang saya rasa kenapa daripada Bali tidak tampil gitu. Yeah, ini yang masalah. Saya tidak setuju, makanya saya pernah terpanggil ada seorang yang ngaku dari suku Pasma. Itu kan menyeret. Iya, iya. Dan ketika ada yang mantan dari suku Pasma itu, oh ya, Gus Hadi masih keturunan dengan suku Pasma gitu ya? Saya secara biologis, ayah saya itu Haji Abdul bin Haji Ibrahim asli dari Pasma. Pasma Palembang. Lahir di sana, jangan dia hijrah ke Jakarta sampai dia bekerja, dan dia lahir di Jakarta. Makanya saya biologis ya boleh tes DNA seperti Pak Ahmed itu kan berarti kalau sekarang tidak tes. Nah, perlu saya tambahkan juga, DNA itu kan pasti. Kalau kita simak itu waktu podcast di Bang Roma dengan Menteri Agama kan apa sedikit itu sampaikan bahwa agama saya percaya DNA nanti akan menurunkan satu orang-orangnya beliau mengaku iya, iya. Secara eksplisit mengatakan iya. ini turunan baru ada lagi di undang acara kemerdekaan dia beliau menyinggung, dia mengatakan bahwa saya ini view desa Golu itu sudah tes DNA 43% bukan dari dia. Ya, itu terkait itu bukan DNA. Iya, iya. Itu ada sambutan Pak Prabowo di India itu. Itu loh. Iya, 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 iya. Gus, di daerah jenengan sudah ada kepengurusan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila itu belum, Gus? Belum ada. Belum ada. Yang saya tahu 2 minggu lalu baik di Rorotan ada TWS di Rorotan dan di sana. Kira-kira nanti kalau misalkan di daerah jenengan dibentuk, ada orang datang untuk membentuk kepengurusan PWLS, Gus Hadi bisa bersedia nggak untuk siap menjadi bagian dari PWLS? Saya pikir kan dulu karena kita ini kan itu masyarakat kan ada nanti ada jadi topik spesial karena untuk diketahui di daerah kami ini itu ya sekali Pak ya masih sangat kental gitu ya, daerahnya masih daerah Muhyiddin gitu ya. Ya, iya. Dan saya aku survei pribadi mereka sebenarnya tidak tahu apa sih permasalahannya. Berarti Muhyiddin itu nggak tahu masalahnya apa gitu ya? Seperti yang tadi saya bilang, terlepas daripada pihak ketiga percaya atau tidak percaya, kita harus kasih tahu, harus tahu dulu permasalahannya. Yang dipermasalahkan ini adalah kelompok atau Bakawi, ya yang biasa dipanggil Nabi, kelompok ini bukan lingkaran keluarga, ahli bait atau tidak Nabi. Iya, persoalannya hanya itu. Cuma mereka kemudian kan berusaha membantah karena doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Habib itu sedemikian merasuk ke dalam hati mereka sehingga akhirnya jadilah emosi, nantang-nantang dan lain sebagainya gitu, Gus. Ya memang kalau soal doktrin terpisah dari urusan mazhab, tapi ya mungkin lantaran mereka itu merasa bagian daripada dunia ya seperti itu
dia salah memaknai tadi itu loh. Iya. Kita setuju gitu loh.